Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana sih cara membuat website untuk sebuah restoran? Nah, kali ini saya membuat sebenarnya bukan website tapi lebih ke landing page atau sales page untuk sebuah resto yang namanya Keceh ya. Namanya Keceh Resto. Nah, di sini Keceh Resto ada sebuah restoran yang berbasis alam ya, berbasis alam. Yang lokasinya ada di area Polanda Harjo di Provinsi Jawa Tengah, di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, saya sudah membuat sebuah rancangan ya, konsepnya. Nah, kemudian saya sekarang sudah tuangkan dan alhamdulillah bentuknya jadi seperti ini. Goal yang saya mau tampilkan adalah website ini minimalis, ya, loadingnya cepat, terus kemudian menyampaikan informasi secara utuh lah, secara lengkap gitu. Dan saya pengen websitenya ini bukan website yang disiapkan untuk tampil di desktop, tapi tampilannya yang ada di HP. Jadi memang fokus jadi target market dari website ini adalah supaya tampil mulus, tampil bagus ada di HP. Karena sekarang kita tahu bersama, ada banyak orang mengakses internet justru menggunakan HP. Nah, kadang kalau menurut saya pribadi ya, buat apa kita membuat website yang sangat bagus, sangat keren untuk orientasi desktop, laptop, komputer ini ya, PC ya. Kita lebih baik fokus ke arah HP. Maka saya membuat website ini, websitenya kecil ya. Kalau teman-teman ingat dulu waktu awal-awal Shopee masuk ke Indonesia, Shopee itu masuk ke Indonesia itu dia memulai dengan membuat website yang kecil ya. Dilanjut juga kalau dulu itu namanya Sorabel, kemudian ada Shopee, tapi sekarang Shopee udah besar ya, dibuat di websitenya untuk desktop. Oke, nah websitenya seperti ini kurang lebih teman-teman. Nanti saya akan buka tampilan back dari belakangnya, dari tampilan pengaturannya. Nah, di atas ini saya taruh logo, kemudian ini ada istilahnya apa ya, kayak tagline lah ya. Ini tagline-nya, ada logo, ada tagline, terus memilih satu gambar yang taruh depan yang menurut saya itu mewakili yang seru lah. Sisi anak mudanya juga dapat, sisi serunya dapat, sisi alamnya juga dapat. Nah, nah memang elemen gambar teman-teman sekalian ya, elemen gambar itu kalau kita membuat website itu kita harus punya banyak pilihan dari sisi materi. Jadi materi gambar maupun video kalau memang mau ditambahkan video. Tapi kalau mau berpikir fast loading ya, loading cepat, kita mau nanti taruh video di dalamnya, misalnya dari YouTube kita embed, kita taruh di dalam website tersebut. Script yang dari YouTube itu nanti akan mengurangi kecepatan dari loading sebuah website. Maka kalau zaman sekarang kita lebih ke visualnya dari sisi gambar. Nah, dan gambar pun ini sebagai teman-teman yang penyuka website loading cepat, kita harus convert dulu ke WebP ya. WebP itu kalau ekstensi gambar itu ada JPG, ada PNG, kita pakai WebP. Nah, untuk converter WebP saya suka pakai namanya Photoscape ya. Photoscape itu adalah software foto ya. Software foto ini seperti ini. Nah, ini software foto, misalnya kita mau ngambil ini, nah kemudian, nah ini Photoshop ini gratis ya, Photoshop X ini gratis, saya nggak ngambil yang versi Pro. Ya kalau versi Pro sebenarnya murah, cuma tambah 900.000, tapi pakai yang gratis saja sebenarnya sudah mencukupi. Nah, nanti kita tinggal save. Nah, di sini waktu kita mau setelah edit-edit ya misalnya, kita pilih di sini adalah settingan WebP. Ini kan image format nih, ada PNG, ada WebP. Karena sekarang ini lagi populer untuk sebuah website yang loadingnya cepat, gambarnya rata-rata menggunakan konversi yang WebP ya, bukan JPEG, bukan PNG. Nanti untuk web quality 80% sudah. Nanti filenya mungkin awalnya, tapi yang jelas begini teman-teman. Sedikit tips ya. Kalau kita mau membuat website yang kecil, website kecil itu rata-rata ukurannya 500 pixel. Jadi gambar yang besar itu kita resize dulu. Gambar kan biasanya ukuran 1200 ya. Misalnya gambar yang HD itu 1200, 1024 atau 1280. Nah, sebelum kita upload, nah kita lebarnya kita setting misalnya 600 atau 700. Nah, supaya apa? Ini udah proper dengan ukuran website yang kita mau garap. Jadi rata-rata HP itu lebarnya itu 500 pixel ya. Rata-rata ya, 500 pixel. Jadi kalau kita kasih 600 sebenarnya sudah mumpuni, tidak ngepres banget karena mungkin ada yang HP yang nggak lebar misalnya gitu kan. Nah, jadi kita setting 600 pixel, kemudian untuk colornya mau dirubah-rubah misalnya. Saya coba tambah brightness, tambah yang misalkan biar lebih semarak gitu untuk temperatur dan sebagainya, nggak terlalu banyak edit. Nah, lebih penting daripada itu, jadi intinya kita sudah kecilkan dulu gambarnya, karena kalau gambar itu besar, misalnya ukuran 12 pixel misalnya, ini ukurannya sekian ribu ada di sini ya, itu mau disetting WebP pun nanti tetap berat. Maka yang jelas kita harus size-nya kita kecilin dulu. Nah, setelah kecil baru kita simpan ke WebP. Nah, kalau nggak pakai Photoscape, kita bisa ada namanya software namanya Cloudflare Convert. Nah, ini Cloudflare Convert ini juga untuk membuat gambar itu jauh lebih ringan. Nah, ini pakai versi gratisan bisa, saya pakai versi berbayar ya untuk biar
untuk merubah massal, tapi saya lebih suka pakai Photoscape ya, lebih suka Photoscape. Nah, ini elemen gambar ya, kita udah siapin dulu gambar, lalu saya gambarannya ada sedikit deskripsi. Terus ini sebenarnya kepanjangan sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini untuk menjelaskan gambar secara ringkas untuk orang-orang yang dia pengen ini resto apa sih gitu, nggak usah sampai bawah, dia membaca yang di sini sudah mencukupi ke elemen semuanya yang ada di resto tersebut. Kemudian kita kasih tombol, ini tombolnya klik to WA ya, jadi begitu klik langsung chat ke orang, ke customernya, dari customer langsung ke customer service tanpa harus masuk ke nomor HP. Nah, yang lain-lain ini semuanya elemen gambar dan deskripsi yang kita lebih menjelaskan supaya orang yang misalnya pengen mau berkunjung ke sini dapat kejelasan dari apa aja isinya. Nah, bentuknya ini landing page, memanjang seperti ini ya. Ini tampilan landscape-nya, sisi unik yang ada di resto tersebut kita bisa upload ya. Nah, nanti tinggal dikasih deskripsi sedikit. Nah, misalnya kayak di Keceh Resto itu salah satu yang jadi favorit di sana ya bisa main air seperti ini, karena sungainya nih, ada sungai yang setinggi mata kaki lah, mata kaki orang dewasa. Nah, kadang kalau anak-anak bisa sampai sebetis. Ini kita explore, saya kasih tombol lagi. Nah, ini semuanya lebih ke mengeksplor dari kekuatan Keceh Resto itu sendiri sih. Nah, apakah ada ruang meeting ya? Ini ruang meetingnya ada bentuk bis ya. Ini tadi bis yang tadi ya. Ini bis yang tadi tampilannya itu, nah ini dari luar bis, tapi dalamnya ruang meeting. Karena ini bis kursinya dikeluarin semua. Nah, dipakai untuk jadi ruang meeting. Nah, nangkap ikan ya. Ini jadi membuat website itu, seorang pembuat website, web designer ya, itu harus menanyakan value-value apa yang memang perlu ditampilkan gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara zaman dulu ada brosur, website ini sebenarnya brosur juga gitu. Nah, kita harus bisa menampilkan apa yang menjadi value dari resto tersebut gitu, restoran tersebut. Misalnya ini kan cenderungnya wah berarti di atas air ya untuk restonya. Ya, ini keunikannya, sisi uniknya. Terus apakah bisa kalau saya males basah-basahan, misalnya pakai sepatu males gitu. Ya, di atas ada ya area untuk makan tanpa dibasah-basahin. Nah, ini seperti ini, atau pakai area lesehan dan sebagainya. Nah, ini memang kita juga perlu banyak foto-foto ya. Jadi foto, kalau ada kameramen kita bisa ambil angle atas, angle samping di banyak sisi ya. Seperti ini kan, ini manis banget ya. Berempat orang bercengkrama sambil makan, dan di kanan kirinya adalah aliran air yang jernih banget ya. Ya mungkin ini hanya ada jalur kabelnya, ini kalau diedit lebih menarik lagi, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi angle-angle-nya kita bisa tampilkan lebih banyak. Nah, ini view yang jasa besarnya ada di kameramen tentunya. Maka kita ambil gambar-gambar yang banyak ya. Nah, supaya ketika memilih kita bisa memilih, ketika mendisplaykan dalam sebuah website kita bisa banyak pilihan. Terus kemudian tentu kalau kita ngomong restoran akan ditanya press list kan ya, press listnya seperti apa. Nah, kita tampilkan press list. Nah, tapi untuk halaman press list sendiri saya buat halaman khusus ya. Ini saya hanya spill sedikit. Nah, halaman lengkapnya ada di halaman press list ini. Buku menunya saya tampilkan ya. Saya tampilkan seperti ini, jadi memanjang lengkap. Press listnya apa aja, makanan minumannya apa, dan endingnya tetap adalah chat to WA, dan saya kasih tombol ke home, ke depan lagi. Kalau orangnya habis dari depan, dia pengen menu, pengen balik ke depan kan biar nggak bingung ya, kita kasih tombol home lagi. Oke, nah kembali ke sini, sudah tombol menu, kemudian tombol reservasi. Ini saya tambahkan, kalau mau menu yang lainnya silahkan klik ke sini. Nah, ini logikanya begini. Nah, ini menambah value juga. Misalnya website misalkan restonya dikunjungi oleh bupati, tokoh penting, artis misalnya, atau apa, nanti bisa ditambahkan juga. Oh, ini berarti memang resto yang memang terkenal. Nah, itu bisa kita sampaikan, bahasanya kurang lebih seperti itu kan. Nah, terus keceriaan apa yang sudah di sana, ini bisa ditampilkan. Nah, tentu orang endingnya kan tanya, alamatnya mana sih? Nah, alamatnya kita kasih plus Google Map. Zaman sekarang kan orang lebih suka pakai Google Map ya, daripada bertanya-tanya. Terus perlu kita tambahkan pula misal area parkirnya seperti apa. Ini area parkirnya sangat luas, bisa dimasukin bis, mau bis 10 juga masuk gitu, mau bis 20 juga masuk. Nah, tombol reservasi. Nah, saya suka menambahkan FAQ ya, yang sering ditanyakan, frequently asked question ya. Kalau nggak salah singkatannya itu FAQ ya. Jadi ini jam bukanya jam berapa, kemudian tiket masuknya berapa, kita masukkan ke situ. Nah, seperti apa dalamannya? Nah, ini teman-teman, dalamannya ini saya pakai software Kirim Lead ya. Kirim Lead. Nah, tampilannya seperti ini. Saya buat dua halaman tadi ya, halaman menu sama halaman tampilan depan ya, tampilan depan keceresto.com. Nah, di sini saya akan buka. Nah, ini ada
statistik kunjungan ya, biasa statistik kunjungan. Nanti kalau yang mau beriklan nanti pixel-pixel taruh di sini semuanya udah lengkap. Nah, kita masuk ke buildernya. Nah, ini memang edit-edit untuk landing page paling nyaman pakai desktop ya, untuk nyeting desain-desain pakai desktop. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya nih halamannya putih saja. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa lihat ini ada area heading untuk membuat ini ya. Heading ini untuk membuat, nanti kalau kita masukkan heading, kita tulis edit-editnya di sini. Nah, mau heading berapa, heading 1 2 tapi bisa di setting. Nah, kalau yang atas ini nih gambar. Jadi elemen ini ada elemen gambar, elemen video, elemen button ya, ada elemen divider. Divider itu garis seperti ini. Divider itu garis ya. Jadi divider itu adalah garis ya, seperti ini garis ya. Jadi kalau kita membuat landing page, kita pahami elemen-elemen. Jadi membuat website zaman sekarang sangat enak gitu. Jadi misalnya ini button, ini adalah divider, ini adalah image atau gambar, ini gambar, ini heading, kemudian ini adalah paragraf atau teks ya. Nanti tinggal dikasih link misalnya. Terus apalagi elemen? Ada banyak elemen, tapi sebenarnya kita tidak selalu memakai semuanya ya. Nah, ini di sini untuk konten nanti dimasukkan kontennya di area sebelah kiri ya. Nanti ini di area kiri nulis-nulis di sini ya, di sini nanti. Oke, ini button. Nah, buttonnya ini bisa button yang berupa link. Nanti kata-katanya bisa dirubah di area sini ya, di area teks misalnya reservasi sekarang misalnya. Kemudian ini buttonnya bisa kita rubah besar kecil. Nah, di sini ada juga posisinya mau besar, mau di tengah atau di kiri. Kemudian ukurannya, size-nya large, medium dan sebagainya. Kalau kita extra large, nah ini gede banget ya. Kita pakai yang large saja. Kemudian untuk warna, nah biasanya button warnanya hijau ya, apalagi WhatsApp itu warnanya hijau, kita menyesuaikan aja kebiasaannya WhatsApp itu warna hijau. Terus kemudian ini apa coba? Ini heading, nah betul ini heading. Nah nanti tinggal jadi caranya kita seret-seret begini aja. Nah nanti begitu, nanti tinggal ini dirubah-rubah. Misalnya ini contoh nanti dirubah tapi nggak saya simpen ya. Jadi ini heading. Jadi heading ini sebagai apa ya, judul subjudul oke banget. Nah ini menghapus elemennya seperti ini, tik. Nah udah, kemudian kita publish. Oh ya, saya lupa. Penting kita membuat sebuah website, kita tadi sepakat untuk mobile. Untuk mobile ini berarti kita nggak usah lebar-lebar. Kita di sini jangan full body ya, kita ngambil yang medium saja atau yang small. Ini yang medium 70 pixel. Jadi lebaran websitenya 70 pixel. Tidak usah yang lebar full. Nah kalau lebar full itu untuk HP, untuk desktop ya, walaupun nanti bisa responsif ya, auto mengecil, tapi lebih baik kita memang membuat website yang presisi. Kita mau targetkan pemasarannya nanti di mana. Kalau memang di HP kita pakai kecil aja gitu. Oke, ini button ya. Untuk buttonnya bisa dirubah button size biasa atau dibuat WA. Nah, ini ada namanya di sini link button, ada pixel event. Nah, teman yang pakai menggunakan Facebook nanti ini buttonnya kalau orang ngeklik mau dikasih pixel event apa, bisa view konten, bisa ada banyak di sini ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan flow pemasaran pixel teman-teman. Kemudian ini dikasih nomor HP sehingga ketika nanti diklik langsung auto chat WA ke admin. Nah, kata-katanya apa? Kata-kata template-nya misalnya, Mbak, saya mau reservasi ke Ceh Resto. Nah, jadi begitu chat ke sana, harapannya orang mengisi nama dan asal kota kemudian ngasih reservasi ke Ceh Resto. Nah, misalnya gitu. Nah, oke, ini untuk buttonnya. Buttonnya bisa dirubah untuk jadi link biasa. Ini ada default berupa link biasa. Nah, untuk menambahkan gambar sama ya, cuma geser elemen ya, elemen digeser masuk ke sini udah jadi halaman. Kemudian misalnya mau membagi kolom jadi dua seperti ini ya. Tadi ada pembagian kolom untuk yang kanan kiri mana ya tadi. Nah, ini di foto kanan kiri. Nah, kolom ini dari apa? Kolom ini lahir dari bisa kita, jadi sebenarnya dari Kirimlit itu sudah menyediakan. Kalau mau membuat sectionnya tuh berapa banyak sih, mau jadi berubah. Misalnya kita mau kasih berapa kolom-kolom seperti ini. Nah, misalnya kita mau membuat 3 gambar berjejer. Yaudah ini dimasukkan ya. Kita mau masukkan gambar. Apakah video bisa? Bisa. Video itu bisa dimasukkan juga. Nah, video seperti ini. Nanti videonya akan seperti ini. Ini kita akan hapus dulu ya. Ini gambar. Nah, kemudian di bawah gambar mau dikasih teks. Ya udah kasih elemen teks misalnya. Elemen teks. Nah, ini kata-katanya tinggal dirubah-rubah nanti bisa. Oke. Nah, ini untuk membuat
kolom ya, membuat kolom-kolom. Nah, ingat setelah kita melakukan perubahan tinggal dirubah. Nah, pertanyaannya ini apa nih? Kalau ini adalah map, ya ini ada kolom maps, ada maps di sini ada menu maps, tinggal di drag nanti kita cari mapnya misal ke Chehresto. Tapi teman-teman harus membuat dulu map ke Chehresto ya di Google Business Profile ya, nanti baru bisa dicari muncul di sini. Nah, ini ngambil dari Google Street View ya, karena lupa memfoto area depan dari ke Chehresto. Nah, tapi nggak masalah. Nah, bagian bawah ini apa? Nah, ini untuk FAQ pakai apa? Nah, untuk FAQ saya tadi pakai akordion. Nah, ini akordion. Nanti bentuknya bisa dibuka dan tutup. Ya, untuk akordionnya bisa dibuka dan ditutup. Nanti kalau dibuka dan tutup bisa. Nah, gitu. Nah, hasilnya seperti ini, akordion di bawah sendiri. Tadi mana ya? Oke, nah ini akordion. Nah, ini jadi bisa dibuka tutup ya. Ini lebih apa ya? Lebih atraktif lah kalau kita mau nyari pertanyaan-pertanyaan nah di situ. Nah, penutupnya ini sekali lagi dikasih dikasih image biasa ya, dikasih image. Nah, dikasih image. Nah, ini ada banyak fitur-fitur yang silahkan kalau mau coba di otak-atik ya, kalau mau di otak-atik dan nanti ketika mencoba sendiri ya. Dan jelas harus berani mencoba, dan ini sangat-sangat sederhana sekali, memudahkan bagi siapapun yang ingin membuat website, kaitannya dengan membuat website untuk restoran ataupun untuk penjualan secara umum. Mungkin itu saja biar tidak terlalu panjang videonya, dan nanti kalau teman-teman pengen berkunjung ke restorannya di area Klaten ya, namanya kita Resto, untuk landing page buildernya pakai kirim lead. Terima kasih, saya Indra Santo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.